Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Okta Silvi Kurniawati, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kembali lagi hadir dengan membawakan video yaitu bentuk aljabar. Di sini saya akan membawakan materi tentang materi SMP seperti kemarin-kemarin. Dan maaf ya teman-teman kalau backgroundnya ada suara yang mengganggu karena di rumah sedang ramai sekali banyak orang dan hewan-hewan yang bersuara. Terima kasih ya, mohon maafnya. Bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Pasti ada yang dengar kan? Kalau ada yang dengar atau mungkin ada yang pernah mempelajari bahkan. Apa sih itu bentuk aljabar? Nah, ini untuk adik-adik yang masih duduk di bawah SMP, mungkin masih dalam proses pembelajaran bentuk aljabar. Jadi, saya di sini sedikit akan membahas tentang apa sih itu bentuk aljabar, apa sih definisi bentuk aljabar, dan apa saja unsur-unsur yang ada di dalam bentuk aljabar. Yuk kita lanjut ke videonya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui definisi terlebih dahulu. Apa sih aljabar itu? Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika, meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu jabri atau yang disebut aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat bilangan dan huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya 2x 4 min 7y min 6a pangkat 3. Jadi, karakteristik bentuk aljabar itu mesti ada sesuatu yang belum diketahui nilainya. Biasanya berupa huruf. Nah, biasanya itu disebut variabel atau peubah ya. Apa sih unsur pada bentuk aljabar itu? Dan ada berapa aja unsur pada bentuk aljabar itu? Baiklah, setidaknya ada 4 unsur ini yang tidak boleh terlewatkan dalam kita membahas bentuk aljabar. Nah, yang pertama sih variabel atau peubah. Apa itu? Adalah lambang atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dalam bentuk aljabar. Biasanya variabel dikembangkan dengan huruf kecil. Paham untuk variabel atau peubah? Selanjutnya konstanta. Apa itu? Bilangan yang tidak memuat variabel. Selanjutnya koefisien, yaitu konstanta yang diikuti variabel. Dan yang terakhir suku. Suku apa itu? Yaitu variabel serta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah. Terdapat 2 jenis suku, yaitu sejenis dan tidak sejenis. Setelah kita mengetahui apa saja unsur yang ada pada bentuk aljabar, selanjutnya kita akan mengetahui tentang ini. Di sini kan ada operasi hitung aljabar. Nah, di sini ada 5 operasi hitung aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Kedua, perkalian. Terapkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan. Yang ketiga, perpangkatan. Pada perpangkatan bentuk aljabar suku 2, koefisien tiap suku ditentukan menurut setiap Pascal. Keempat, pembagian.
Hasil bagi dua bentuk aljabar diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebut. Yang terakhir, FPB dan KPK. Untuk menentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menyatakan bentuk-bentuk aljabar tersebut menjadi perkalian faktor-faktor primanya. Selanjutnya, Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari operasi hitung aljabar yang di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Contohnya yaitu menyederhanakan aljabar. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut ini. Di situ tertera yaitu 2x plus 3y plus 7x min 2y. Untuk menyelesaikan soal-soal aljabar yang seperti itu, kita yang pertama harus mengurutkan suku-suku yang sejenis. Dan di sini yang sudah diurutkan menjadi 2x plus 7x plus 3y min 2y. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasil akhirnya 9x min y. Yang kedua, perkalian. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Contohnya seperti berikut, sudah dijelaskan di dalam slide. Dan pembagian. Dan yang terakhir perpangkatan. Selanjutnya, pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang pembilang atau penyebutnya memuat bentuk aljabar. Contohnya P plus 5 per P kuadrat. Operasi hitung pecahan bentuk aljabar dengan penyebut tunggal. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Prinsip penjumlahan dan pengurangan pada pecahan hanya dapat dilakukan apabila penyebutnya sama. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, ya tidak bisa dilakukan penjumlahan atau pengurangan. Harus disamakan dahulu penyebutnya. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Prinsipnya juga sama dengan perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Jadi penyebutnya tidak harus disamakan, bisa langsung dioperasikan. Yang ketiga, perpangkatan. Operasi perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan pecahan bentuk aljabar yang sama. Di sini contoh soal di slide sebelumnya atau di slide operasi yang sebelumnya. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Tertera di sini soal dan penyelesaiannya. Yang kedua, perkalian juga sama. Yang ketiga, perpangkatan. di sini di perkalian kita bisa ambil yang contohnya yang A yaitu 2A per 5 dikali B per 3. Penyelesaiannya 2A per 5 dikali B per 3. Jadi tidak harus menyamakan penyebutnya. Jadi langsung pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kalau yang penjumlahan dan pengurangan harus disamakan penyebutnya dulu. Contoh soal nomor 1. X plus 3 plus X per 2. Di situ penyebutnya 3 dan 2. Maka harus disamakan dengan menjadi penyebut 6. Karena bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Perpangkatan sama seperti perkalian, yaitu tidak harus menyamakan penyebutnya. Penyederhanaan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dikatakan paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1 dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya pecahan tersebut dengan FPB dari keduanya. 4x min 3y. Contoh soal aljabar. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal aljabar, yaitu berapakah hasil pemfaktoran dari bilangan berikut ini? 6x kuadrat min 9y kuadrat. Hasilnya harus diingat ya bahwa ini bentuk faktornya yakni aljabar. Jadi A kuadrat min B kuadrat, maka A plus B dikalikan A min B karena A kuadrat min B kuadrat faktornya A plus B dan A min B. Disitu sudah diketahui kan, makanya 16x kuadrat sama dengan 4x kuadrat.
9x kuadrat sama dengan 3y kuadrat. Sehingga faktor dari bilangan 4x kuadrat min 9y kuadrat adalah 16x kuadrat min 9y kuadrat sama dengan 4x plus 3y dan 4x min 3y. Jadi hasil pemfaktoran dari bilangan 16x kuadrat min 9y kuadrat ialah 4x plus 3y dan 4x min 3y. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, karena saya di sini masih pemula dan saya di sini masih belajar untuk menyampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada background atau suara-suara latar belakang yang mengganggu, karena kebetulan saat proses rekaman ini di rumah saya sangat-sangat ramai sekali anak kecil maupun orang tuanya. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk video saya kurang maksimal. Terima kasih.